Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, hari ini saya ingin mendiskusikan tentang materi lanjutan dari mata kuliah bioetik, yaitu tentang program kesehatan hewan. Ya, program kesehatan hewan ya bagi penggunaan hewan di dalam penelitian tentu akan sangat penting ya untuk mencapai tujuan peneliti sehingga menghasilkan data yang valid ya. Kenapa? Pertama, program kesehatan akan membuat peneliti mengetahui ya seberapa pengaruh kesehatan atau penyakit terhadap hewan yang digunakan di dalam penelitiannya dan pengaruhnya terhadap hasil penelitian ya. Jadi contohnya misalnya ingin dilihat penelitiannya subjeknya adalah untuk melihat efek obat terhadap antihipertensi. Ya, kita tahu bahwa tekanan darah itu sangat dipengaruhi oleh keadaan stres ya dari hewan. Nah, kemudian ternyata pada saat melakukan treatment atau pasca penggantian kandang atau misalnya selama musim hujan ya dengan curah hujan yang sangat deras gitu, sempat beberapa kali mati listrik lampunya dalam keadaan gelap. Nah, kemudian hewan mengalami stres sehingga pada saat peneliti melakukan pengukuran terhadap tekanan darah hewan, tekanan darahnya menjadi bias hasilnya karena tekanan darah yang dihasilkan adalah bukan berdampak dari perlakuan yaitu dari obat atau ekstrak yang diterapkan, tetapi dari lingkungan kandang yang membuat hewan menjadi stres gitu ya. Jadi tujuan dari program kesehatan hewan adalah untuk peneliti tahu bagaimana pengaruh kesehatan atau penyakit yang diderita oleh hewan yang digunakan dalam objek penelitiannya terhadap hasil penelitiannya. Kedua, mengetahui aspek apa saja yang perlu diperhatikan oleh peneliti yang dapat memperkecil risiko yang mempengaruhi hewan ya dan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga, mengenal aspek keselamatan dan keamanan bekerja dengan hewan penelitian, ya dalam hal ini adalah laboratory animals, terhadap beberapa jenis penyakit zoonosis. Ya, seperti kita ketahui bahwa penyakit zoonosis adalah penyakit yang bisa ditularkan, penyakit infeksius yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, sehingga awareness bagi si peneliti terhadap biosafety ya selama melakukan riset dengan hewan. Perawatan kesehatan hewan itu mencakup beberapa program. Yang pertama adalah program pengadaan hewan, yaitu kemudian program pencegahan penyakit. Nanti ada masa karantina, pengawasan, dan masa aklimatisasi. Apa saja itu nanti kita bahas. Kemudian manajemen penyakit ya. Jadi ketika hewan yang kita gunakan di dalam riset mengalami sakit, nah itu bagaimana manajemennya, penanganannya? Apakah dikeluarkan dari kelompok riset, kelompok studi, atau tetap masuk ke dalam kelompok studi dan harus dilakukan treatment terlebih dahulu. Kemudian program anestesi dan analgesia ya. Kemudian ada program pembedahan dan perawatan pasca pembedahan ini untuk riset-riset yang menggunakan bedah sebagai salah satu metode di dalam samplingnya ya. Maka perawatan pasca pembedahan menjadi sangat penting untuk diperhatikan bagi peneliti. Kemudian rasa nyeri dan distres ya, ini juga harus diperhatikan di dalam kaidah etik, di mana kadang terapi atau perlakuan yang diterapkan pada hewan akan sangat menyebabkan rasa nyeri hebat gitu ya. Misalnya penerapan luka atau uji coba dermatitis, maka hewan akan dibuat dermatitis dan itu akan menyebabkan rasa nyeri yang cukup hebat dan pasti akan menimbulkan distres. Nah, bagaimana penanganannya gitu ya secara etik? Dan yang terakhir adalah program etanasi. Jika memang hewan harus diterminasi atau dibunuh gitu ya, maka bagaimana cara etanasi yang benar sesuai dengan kaidah etik. Program pengadaan hewan itu mencakup pemilihan sumber atau vendor ya, baik secara genetik ataupun patogen yang dikandung oleh hewan. Kita sudah mengenal sebelumnya ada SPF ya, kemudian ada germ free, ada yang konvensional. Itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian. Hewannya mau seperti apa. Kemudian transportasi. Dari vendor akan mengantarkan hewan ke tempat lokasi penelitian. Nah, itu tentu ada
transportasi hewan. Nah, bagaimana suhu hewan selama di dalam moda transportasi? Apakah transportasinya darat, laut, udara gitu ya? Berapa lama waktu transportasi itu juga perlu menjadi perhatian bagi peneliti. Ya, kepadatan selama proses transportasi, pakan dan minum ya, ketersediaan jika dia dalam proses transportasi hewan itu memakan waktu lebih dari 24 jam. Nah, itu bagaimana mensiasati ketersediaan pakan dan minum selama di dalam perjalanan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prosedur penerimaan hewan. Ketika hewan itu datang ya ke fasilitas lab kita harus lakukan uji pemeriksaan fisik secara komprehensif ya. Suhu, kemudian kondisi umum hewan, apakah hewan dalam keadaan pasti dalam keadaan stres, tapi kita lihat apakah hewan dalam keadaan sakit ya, atau kelaparan misalnya karena pakan dan minumnya tidak tersedia dengan cukup ya, jadi harus dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, kemudian program pencegahan penyakit ya mencakup nanti ada program karantina, kemudian masa stabilisasi dan pemisahan dari kelompok yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, karantina ini adalah memisahkan hewan yang baru datang dengan hewan yang sudah ada di fasilitas hewan sebelumnya ya. Jadi periode karantina adalah pemisahan. Jadi periode yang baru datang. Uh, Tujuan dari masa karantina atau hewan tersebut dipisahkan adalah untuk pemeriksaan status atau menentukan status kesehatan dari hewan yang baru datang tersebut. Ya, jika dia sangat baik, ya, tujuan dari karantina adalah untuk meminimalisir introduksi patogen ke koloni yang sudah ada di dalam kandang. Ya, misalnya di dalam kandang ada 5 orang peneliti yang 4 sudah stabil ya kondisinya, sudah mulai riset gitu. Nah, Anda sebagai peneliti yang baru mendatangkan hewan yang baru, maka tidak boleh langsung digabung dengan hewan-hewan yang sudah ada sebelumnya ya. Untuk apa? Ya tadi meminimalis introduksi patogen. Lalu info vendornya ini juga biasanya disampaikan oleh vendor ya, berapa lama masa karantina. Biasanya sih 14 hari ya. 14 hari itu standar dari masa karantina hewan ya, untuk melihat apakah terjadi atau ada resiko zoonosis di dalam koloni yang baru datang tadi ya, sehingga nanti kita akan bisa menentukan tindakan apa yang harus diambil jika memang ada hewan yang baru datang itu mengandung patogen zoonosis. Nah, kemudian ada masa stabilisasi atau kita sebut sebagai masa aklimatisasi. Ini merupakan suatu periode atau masa penyesuaian ya bagi hewan yang baru datang tadi setelah melalui masa uh, karantina 14 hari, maka hewan harus diaklimatisasi dulu. Ya, masa aklimatisasinya beda-beda setiap individu karena tujuan dari masa aklimatisasi itu adalah untuk menyesuaikan fisiologi, psikologi, dan nutrisi. Karena dia datang ke tempat yang baru, pakannya berbeda, kandangnya berbeda, lingkungannya pun berbeda, pengelompokannya pun berbeda, maka perlu adaptasi fisiologi. Ya, untuk tipe dan lamanya sangat tergantung dari jenis transportasi. Ya, kalau cuma dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat, transportasinya ya tidak terlalu berbeda, inilah suhu dan lingkungannya ya. Sementara jenis spesies juga mempengaruhi. Contohnya pada kelinci biasanya butuh masa sekitar 3 minggu untuk masa penyesuaian fisiologi di tempat yang baru. Untuk mencit bisa 22 hari ya. Untuk tikus 1-4 hari. Tapi kalau saya pribadi biasanya menggunakan masa aklimatisasi itu sekitar 1 minggu. Ya, jadi hewan sudah terbiasa dengan pakan yang baru, lingkungan yang baru, suhu pada kandang yang baru, ya, jenis bedding yang baru, karena bedding bisa saja juga berpengaruh terhadap pola adaptasi dari hewan, gitu ya. Dan tentu saja juga tergantung dari tujuan penggunaan hewannya apa. Apa yang terjadi selama masa karantina dan aklimatisasi? Yaitu separasi, dipisah antara hewan yang sudah ada di dalam kandang dengan hewan yang baru datang. Ya, pemisahan secara fisik jelas sangat direkomendasi. Apa tujuannya? Untuk mencegah penularan penyakit, mengurangi perubahan psikologis dan tingkah laku hewan, ya,
Dan ya tadi untuk penularan penyakit seperti Bordetella bronchoseptica itu sifatnya subklinik kalau di kelinci, kalau di Guinea pig itu sangat parah sekali ya, bisa membunuh dalam jumlah yang cukup, tingkat mortalitasnya sangat tinggi Bordetella ya, gangguan pernafasan akut. Nah ini penting sekali dilakukan pemisahan. Di dalam manajemen penyakit ada beberapa tahap. Yang pertama ada pengawasan, ada diagnosa, terapi, dan pengontrolan penyakit. Nah, disinilah pentingnya dokter hewan harus dimiliki oleh sebuah fasilitas penelitian hewan. Nah, kenapa? Pada saat pengawasan mungkin bisa orang lain ya, bisa petugas kandang atau yang lain. Tetapi ketika dia melakukan diagnosis dan terapi, ini ranahnya adalah ranah dokter hewan. Ya, makanya di UI juga mempekerjakan dokter hewan di sana untuk pengawasan manajemen penyakit hewan lab yang digunakan di dalam riset-risetnya kedokteran UI. Gitu ya, karena bukan ranahnya dokter manusia. Di dalam pengawasan ya dilakukan pemeriksaan harian dari kondisi hewan ya, daily, bisa 1-2 kali per hari termasuk weekend, itu jadi nggak ada libur dokter hewan ya. Kemudian lakukan observasi seperti tanda-tanda sakit, luka atau tingkah abnormal ya, tentu dilakukan oleh orang yang terlatih atau orang yang sudah biasa kerja. Untuk diagnosa, terapi, dan kontrol penyakit itu adalah tanggung jawab atas supervisi dokter hewan. Pemberian terapi oleh para medis atau teknisi, ya, jadwal pemberian obat cacing dan program-program yang sesuai dengan penelitian seperti vaksin misalnya ya, supaya dia bebas dari suatu agen tertentu atau untuk membangun imun tertentu. Analgesia, anestesia, dan euthanasia ya. Prinsip freedom from pain, injury, and disease ya, di mana hewan harus bebas dari rasa nyeri, trauma, dan penyakit ya, maka program analgesi, anestesi, dan euthanasia ini adalah untuk bagian dari pelaksanaan five freedom tersebut gitu ya. Program kesehatan, pencegahan penyakit dan pengobatan harus meminimalisir rasa sakit ya, sehingga prosedur yang digunakan harus seminimal mungkin efeknya terhadap rasa sakit yang bisa ditimbulkan ya. Bila perlu diperlukan maka kita bisa gunakan anestesia dan analgesia. Anestesia adalah obat bius, analgesi adalah obat anti rasa sakit. Jadi mengurangi rasa sakit gitu ya, atau rasa nyeri. Sementara euthanasia adalah obat-obat atau metode yang digunakan pada saat kita ingin meniadakan membunuh hewan tanpa rasa sakit. Nah, ini metodenya harus human ya. Pain, stress, dan distress ya, seperti Anda ketahui bahwa rasa nyeri itu tidak bisa dinafikan pada saat kita treatment ke hewan coba ya. Kalau di manusia rasa nyeri itu artinya sensori yang tidak menyenangkan. Nah, itu nyeri. Jadi tidak selalu fisik ya sifatnya. Sesuatu yang tidak menyenangkan atau misalnya bisa emosional itu juga bisa menyebabkan keadaan kerusakan jaringan. Jadi rasa nyeri seperti itu kalau pada manusia. Kalau pada hewan rasa nyeri bisa diketahui dengan mengamati keadaan umum dan tingkah laku seperti rasa nyeri pain-like ya, nociceptive. Nanti kita akan bahas seperti apa. Ya, stres adalah suatu respon biologi terhadap adanya gangguan fisik, mental, ataupun emosional yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Sementara distress adalah respon biologi yang sampai menimbulkan keadaan patologi atau mengancam kesejahteraan hewan. Jadi distress itu kaitannya dengan gangguan dari animal welfare. Ada beberapa indikasi, ini dirangkum dari The Guide ya. Indikasi rasa sakit pada hewan coba ya, seperti kalau di dalam pengamatan tingkah laku pada tikus mencit, penurunan aktivitas, nafsu makan, minum, agresif, dan self mutilasi. Kalau kelinci ada anxious ya, kemudian dia hiding ya, bersembunyi atau sangat agresif, kemudian dia biting, menggigit-gigit gitu ya, atau kanibal pada hewan muda. Kalau penampilan fisiknya ya terjadi piloereksi ya. Piloereksi itu bulu kuduk, rambutnya berdiri ya. Hunch posture ya, membungkuk gitu ya. Kemudian ada dilatasi pupil ya, atau kemerahan pada mata
ya, red tears, bukan kemerahan. Jadi air mata berdarah itu memang ada pada tikus, ya, sehingga itu mengindikasikan bahwa tikus dalam keadaan stres atau sakit, ya. Kalau penampilan fisik pada kelinci tidak spesifik, ya. Kemudian kalau secara fisiologi kita bisa mengukur terjadinya penurunan suhu tubuh atau hipersalivasi atau pernafasan dangkal dan juga saya sarikan Animal Lab Pain Sign, ya. Itu disarikan dari buku The Guide, ya. Anda silahkan baca, di sini ada vokalisasi, ada respirasi, ada attitude, ada food and water intake, ya, sebagai indikator dari hewan kita sedang nyeri atau sedang stres. Pada gambar berikut bisa kita lihat, ya, bisa diamati rabbit pain scoring, ya. Jadi jika kita gunakan kelinci sebagai hewan percobaan, ya, skor rasa nyeri itu bisa kita buat scoring, ya, dari 0, 1 sampai 2, ya. 0 itu menyatakan not present, artinya hewan tidak dalam keadaan nyeri. Kemudian moderat itu nyeri ringan, ya, dan obvious presence itu untuk yang hewan yang menampakkan gejala sangat nyeri sekali. Ya, beberapa bisa kita lakukan pengamatan terhadap misalnya pada mata, ya, orbital tightening, ya. Kita lihat di eyelid mata itu kalau pada tidak nyeri maka dia akan terbuka dengan normal, ya, biasa. Kalau dia agak nyeri, ya, biasanya dia agak sedikit memicingkan mata dan jika nyeri sangat hebat dia hampir memejamkan mata karena dalam rangka menahan rasa nyeri yang dirasakan dalam tubuhnya, ya. Kemudian juga biasanya kalau pada kelinci itu cheek flattening, ya, posisi dagu, ya, cheek, ya, itu akan mengalami kontraksi yang cukup, ya, nyata sekali sehingga membentuk flattening, ya, pada area dagu, dan ini akibat dari rasa nyeri yang diderita oleh kelinci. Bisa dijadikan juga patokan. Kemudian nose shape, ya. Pada kelinci biasanya dia berbentuk memang seperti V tetapi tidak terlalu lancip, kemudian akan terlihat agak lancip dan cembung pada saat dia merasakan sangat nyeri, ya. Jadi nose shape-nya seperti gambar bisa Anda amati, ya, bahwa dia relatif berkontraksi pada area hidung, ya. Dan ini bisa kita jadikan patokan, ya, untuk membuat scoring apakah hewan penelitian kita dalam keadaan normal, kemudian sedikit nyeri atau sangat nyeri sekali atau sangat sakit sekali, sehingga kita bisa mengambil tindakan apakah harus mengurangi atau memberikan rasa nyeri, memberikan atau mengurangi rasa nyeri dengan menggunakan obat-obat anti nyeri. Nah, selain yang 3 tadi, ya, pengamatan juga bisa dilihat dari whisker position, ya. Jadi dari rambut-rambut di hidung, ya, pada saat dia biasa maka tidak terjadi kontraksi yang hebat gitu, ya, dari whisker, ya. Tetapi ketika dia merasakan nyeri akibat treatment atau efek dari obat atau efek dari perlakuan yang diberikan pada hewan, dia akan menunjukkan adanya kekakuan gitu, ya, kekakuan dari rambut-rambut whisker gitu, sehingga posisinya dia akan sangat bangun gitu, ya, kontraksi, dan itu sangat jelas sekali terlihat. Atau misalnya kita juga bisa melihat dari posisi telinga. Ya, normalnya kelinci itu telinganya akan tegak, ya. Kelinci yang sehat itu telinganya akan tegak, ya. Kemudian pergerakan telinga juga sangat lentur gitu, ya. Tetapi pada kelinci-kelinci yang sakit itu semakin lama dia akan menunjukkan ke belakang, semakin tertidur, ya. Semakin tinggi derajat sakitnya yang dirasakan di dalam tubuh kelinci, dia akan bahkan menidurkan seluruh, dan telinganya dalam keadaan otot-otot telinganya dalam keadaan kontraksi, ya, ke arah belakang. Nah, itu menyatakan bahwa hewan dalam keadaan sangat menahan rasa sakit
gitu ya. Jadi scoring ini semua bisa kita amati ya sehari-hari selama proses masa penelitian, dan ini adalah bagian dari etik ya, di mana kita memang harus memperhatikan dan meminimalisir rasa sakit yang diderita oleh hewan yang kita gunakan di dalam penelitian. Nah, yang ini adalah red pain scoring ya, sama dengan yang kelinci ya, berdasarkan dari mata ya, kemudian hidung ya, kemudian telinga dan whisker itu kumis ya. Kumisnya dia tegak atau dia turun ya. Itu juga menjadi penanda bahwa tikus lab kita sedang dalam keadaan sakit. Nah, ketika sakit seharusnya ada prosedur untuk dipisahkan dari komunitasnya ya, di treatment dulu, baru kemudian setelah sehat dikembalikan lagi ke treatment. Nah, di dalam prosedur penelitian yang diterapkan oleh peneliti terhadap hewan, itu ada beberapa prosedur yang memiliki tingkat rasa sakit ya yang berbeda-beda. Di sini ada 3 kategori dari tingkatan rasa sakit ya yang diakibatkan dari treatment atau prosedur penelitian yang biasa digunakan oleh peneliti yang memanfaatkan hewan sebagai objeknya. Yang pertama ada kategori minimal sampai dengan ringan, kemudian atau saya biasa menyebut kategori rasa sakit yang ringan, kemudian yang kedua sedang, dan yang ketiga adalah parah ya. Beberapa prosedur yang menyebabkan rasa sakit yang ringan itu seperti multiple injection. Nah, ini biasanya lazim digunakan ya. Injection adalah satu prosedur yang standar atau umum yang biasa digunakan baik oleh mahasiswa biomedis ya, mahasiswa kedokteran, farmasi, biologi ya. Kita sering sekali menggunakan multiple injection. Kemudian non corneal ocular procedure, artinya ini jika kita tanpa melibatkan pembuluh darah okuler ya, atau kornea ya, mata. Nah, beberapa metode itu menggunakan atau mengambil darah hewan mencit gitu ya, ataupun tikus melalui pembuluh darah mata. Nah, ini kalau melalui pembuluh darah mata, pengambilan darahnya termasuk kategori sedang ya. Tetapi untuk kita di biologi, di UNJ itu menggunakan pengambilan darah yang non corneal ocular procedure ya. Kemudian intracerebral electrode implantation itu juga ringan, termasuk vasektomi ya. Pemotongan dari ductus spermaticus itu juga termasuk kategori ringan ya, tidak terlalu menyebabkan rasa nyeri karena dia ada terletak di superficial dari testis. Kemudian vascular access port implantation ya, ini untuk pembuluh darah, pemotongan pembuluh darah biasanya pada area ekor untuk bangsa roden dan area telinga untuk kelinci. Karniotomi dan superficial lymphadenopathy. Sementara untuk yang ringan sampai dengan parah, maka ini harus dilakukan supervisi yang sangat ketat oleh dokter hewan. Ya, kenapa? Karena kewenangannya memang berada di tangan dokter hewan. Bahkan para medis hewan pun tidak diperkenankan, ya. Seperti misalnya koleksi sumsum tulang belakang, ya. Kemudian prosedur mata, ya. Yang melibatkan bola mata, pembedahan mata, pengambilan darah melalui mata, dan pengambilan parasit pada mata ya. Kemudian major laparotomi ya, ini pembedahan pada bagian perut ya, biasanya untuk sesar ya, atau misalnya koleksi atau pengangkatan limfadenopati gitu ya. Pengangkatan limpa atau pengambilan organ-organ abdominal itu menggunakan major laparotomi ya. Tentu ini merupakan metode bedah yang cukup besar ya, dan undang-undang kesehatan itu memberikan kewenangan hanya kepada dokter ya. Kemudian torakotomi, heterotopik vertebral prosedur ya, ini os vertebra ya, sumsum tulang belakang. Kemudian prosedur trauma, model trauma dan patah tulang. Nah, pada prosedur-prosedur yang sudah saya jelaskan tadi yang dapat menimbulkan rasa nyeri, maka tabel berikut adalah jenis obat atau analgesia ya, ataupun anestesia yang dapat digunakan di dalam atau yang dapat digunakan di dalam hewan lab ya.
Yang pertama tranquilizer ya, efeknya adalah sedasi atau membuat menenangkan ya, penenang. Nah, contoh obatnya adalah acepromazin ini ya, bisa diberikan pada spesies mencit, tikus, kelinci dan satwa primata sesuai dengan dosis yang tertera pada obat nanti ya. Kemudian analgesia, penghilang rasa nyeri. Pada prosedur-prosedur yang diduga bahwa akan menyebabkan rasa nyeri yang cukup sedang ya, sedang sampai dengan hebat atau bahkan ringan ya, disarankan menggunakan analgesia sebelumnya ya. Silazin adalah yang paling sering digunakan untuk hewan mencit, tikus, marmut, kelinci dan satwa primata. Nah, selanjutnya ini ada obat anestesia yang berupa injeksi ya. Beberapa obat bisa kita gunakan sebagai penghilang kesadaran. Anestesi adalah obat bius ya. Jadi setelah kita berikan obat tranquilizer ya, obat penenang, kemudian bisa ditambahkan analgesia, obat penghilang rasa sakit atau rasa nyeri. Nah, untuk beberapa treatment ya, misalnya diperlukan pembedahan di dalam penelitian, maka kita wajib menggunakan pengobatan obat anestesi atau penghilang kesadaran ya. Beberapa obat yang biasa digunakan pada hewan laboratorium itu kita bisa gunakan ketamin atau kita gunakan kombinasi ketamin dengan silazin ya, atau kombinasi ketamin dengan acepromazin ya. Beberapa jenis hewan yang bisa diberikan itu pada mencit, tikus, marmut, ya, kelinci dan satwa primata. Dan kombinasi ketamin dengan acepromazin tidak disarankan untuk satwa primata ya, karena primata cukup sensitif terhadap acepromazin. Baik, saya rasa cukup sekian ya diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.